tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan lahir seperti saya, berbeda, distigma, didiskriminasi, bahkan dipersekusi. Ya, dibuat stereotip, kemudian disubordinasi oleh sistem di dalam negara. Ya, benar-benar ini adalah tekanan terhadap individu queer. Sehingga ya kita berjuang dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini sudah selesai dengan komitmen kenegaraan kita. Saya merah putih, tapi saya memang berbeda. Pemerintah harus memikirkan bagaimana memfasilitasi atau menyederhanakan persoalan-persoalan sosial sehingga dari aspek pembiayaan tidak terlalu tinggi ya, bisa digunakan untuk pembiayaan hal-hal yang lebih prioritas yang lainnya, sehingga nggak efisien gitu. Jadi apa yang kami lakukan dari dulu hingga sekarang itu lebih banyak aspek tidak efisiensi dari aspek anggaran. Sementara pengumpulan uang itu sulit sekali. Ketika pandemi misalnya, pandemi tahun 2000 Maret itu saya udah berpikir apa yang harus dilakukan karena situasi ini akan sulit gitu. Kemudian kami kumpulkan amunisi dari kawan-kawan sendiri, kami PT-PT istilahnya ngumpulin. Jadi ada beras, ada mie, ada telur, segala macam kita olah jadi makanan, kita bagi-bagiin. Dan itu ternyata menjadi tradisi yang sampai Desember 2000 kami akhirnya punya 9 dapur umum yang kami kelola untuk memberikan pelayanan bukan cuma pada komunitas transpuan, tapi untuk lansia, pemulung, orang terlantar gitu. Dan itu salah satu bentuk kerja sosial dari kawan-kawan yang ya saya harus ucapkan terima kasih kepada mereka karena solidaritas terhadap situasi kebencanaan cukup baik gitu. Nah, pada waktu menjelang vaksin ini juga kan sulit tuh kendalanya. Ternyata banyak sekali kawan yang nggak punya KTP gitu. Akhirnya kita menghadap ke Komda Lansia, difasilitasi kami untuk jumpa dengan Pak Sekda bersama Komandansi di Bethesda, terus ke Biro Tata Pemerintahan, baru ke kepala-kepala Dukcapil, dan kebetulan bertepatan dengan kunjungannya Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri Profesor Juan. Kebetulan pernah di Yogyakarta, sehingga kami bisa lebih mudah untuk terbantu lah secara sistem dalam aksesnya. Nah, di awal pandemi yang varian Delta itu sulit benar karena kami sudah nggak punya fundraising ya. Dari kerja-kerja sosial kami itu udah habis. Akhirnya saya berinisiasi melakukan penggalangan solidaritas melalui media sosial, donasi gitu. Ya alhamdulillah bisa terkumpul uang 141.146.000, bisa membantu kawan-kawan untuk ada sekitar 60 orang yang dalam kondisi isoman, kami bisa fasilitasi untuk bayar kosnya, selebihnya untuk sembako sampai 2 putaran. Ya enggak cuma teman-teman transpuan, tapi teman-teman WPS, teman-teman lansia umum yang sudah soliter gitu. Karena kami kan sudah terbiasa dengan kerja-kerja sosial, misalnya ke Gunung Kidul pada musim kemarau kami mungkin bantu membeli air, bawa tangki gitu ke beberapa tempat. Kemudian jadi kerja-kerja sosial kami itu mungkin hanya dalam skop yang kecil. Misalnya ketika pasca erupsi Merapi, kami nanam pohon, kami melakukan penghijauan, mendaki, mengumpulin sampah, mengantar bibit-bibit gitu. Jadi ya kerja kecil tapi pembelajarannya besar. Misalnya di pantai setiap malam Kliwon itu kawan-kawan transpuan di Bantul tuh bersihin pantai. Jadi ada pemuda macam-macam di situ yang ikut serta bergabung gitu. Artinya memang aktivitasnya juga cukup beragam ya Bunda?
Iya, karena Yayasan Kebaya itu kan melayani bukan transpuan. Transpuan juga ya. Yang kita rawat di shelter Odar itu justru yang terbanyak laki-laki, perempuan hetero. Oh. Transpuannya malah nyaris nggak ada di tahun ini, nggak ada transpuan karena nggak ada lagi kawan-kawan Oda yang kondisinya tidak baik gitu. Bahkan di sana ada anak kecil yang kami rawat dari 0 tahun sudah 5 tahun sekarang. Nah, kami bekerja sama dengan NGO dan perlindungan anak gitu untuk memberikan dukungan. Karena dulu sebelum Yayasan Kebaya berdiri pun malah dari 98 ya 98. sampai dengan tahun 2006 2007 itu kita memulangkan anak-anak yang bermasalah di jalan ya, lebih dari 50 orang dan hanya dengan biaya kawan-kawan. Berarti swadaya? Ya. Tapi akhirnya bisa terfasilitasi oleh UNICEF, ini kalau terlalu jauh. Tapi kalau mau sekitar Pulau Jawa, udah selesai kita yang ngantar pulang, serahkan ke orang tuanya. Kalau masih punya orang tuanya, kalau direfer ke panti, ya kami bantu, kami yang bikin penjaminan, perjanjian dan sebagainya. Dan lumayan mereka banyak yang berhasil gitu. Ya karena kami itu menganut sebuah dokumen perlindungan anak. Tidak ada transpuan yang boleh melakukan relasi seksual dengan anak-anak di bawah 18 tahun. Ya, itu adalah kode etik dari teman-teman kayak gitu. Jadi cukup aman saya kira bergaul dengan teman-teman transpuan. Ya mungkin untuk memperkaya perspektif kebinekaan dari aspek yang lain. Betul. Nah, udah kalau misalkan melihat mungkin masih ada paradigma yang berbeda ya dari masyarakat seperti itu. Betul. Teman-teman transpuan ya. Kalau sejauh ini seperti apa sih Bunda kalau misalkan dari Kebaya sendiri mengedukasi ke masyarakat seperti itu? Artinya kan tidak banyak ya. Mungkin masih ada yang awam ya. Iya. Banyak. Jadi kita berangkat dari edukasi dengan isu kesehatan reproduksi dan aspek gender seksualitas, bahwa menjadi orang seperti saya tentu tidak saya inginkan. Ini adalah given yang menjalani apa yang Gusti berikan. Kita nggak menyangkal bahwa mungkin banyak secara aspek teologis pemaknaan terhadap tekstual kitab-kitab suci masih diartikulasikan sebagai sesuatu yang terpaku mati. Padahal sebetulnya pendekatan-pendekatan yang lebih progresif terhadap kitab suci yang sesuai dengan perkembangan zamannya itu menunjukkan peningkatan peradaban ulama kita sebetulnya. Nah, sehingga beberapa waktu belakangan ini pasca kasus LGBT itu yang 2016 terutama kami rasakan, kami diserang itu, kami sebetulnya nggak mau dikelompokkan di LGBT gitu, karena ini benar-benar sebuah kalau istilah ini pembunuhan karakter yang masif begitu terhadap kelompok queer. Jadi tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan lahir seperti saya, berbeda, distigma, didiskriminasi, bahkan dipersekusi. Ya, dibuat stereotip, kemudian disubordinasi oleh sistem di dalam negara. Ya, benar-benar ini adalah tekanan terhadap individu queer. Sehingga ya kita berjuang dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini sudah selesai dengan komitmen kenegaraan kita. Saya merah putih, tapi saya memang berbeda dari karakteristik aspek gender seksualitas yang berbeda gitu. Nah, itu yang kemudian tidak difahami oleh semua orang, ditambah dengan tekstual kitab-kitab suci yang selalu mengamini dan menjustis bahwa mereka kelompok penyimpang, pendosa. Urusan dosa dan pahala itu biarkan urusan Gusti. Urusan umat dia mengabdi, dan tentu dalam konteks hablum minan nas dia tidak hanya berbuat baik sama manusia tapi kepada alam semesta. Dan jagat ini begitu sebagai tanda bahwa dia makhluk Tuhan, karena orang yang punya keyakinan
dia bertuhan, tentunya dia akan memanusiakan manusia, akan meninggikan semesta ini dengan wisdom, berbagai kebijakan yang dia ejawantahkan di dalam kehidupan dia sebagai manusia, sebagai tanda bahwa dia insan yang bertakwa, saya pikir. Ya kalau sekedar ya misalnya dalam ibadah puasa, kalau sekedar bertahan dari makan minum kan mudah, bisa dilakukan semua orang, tapi apa orang bisa tidak melakukan hal-hal yang lain, tidak menghina, tidak memecah belah, tidak memfitnah, tidak melakukan ya hal yang menistakan orang-orang miskin, orang-orang terlantar, yang menggugah pemikiran-pemikiran yang membangun perspektif yang memanusiakan manusia dalam martabat dan peradaban yang lebih maju. Itu saya kira lebih utama bagi orang yang berpuasa. Oke. Menarik nih Bunda ya. Artinya di situ juga ajarkan dalam Ponpes Al-Fatah yang Bunda diberikan sebelumnya juga. Iya, kalau di Pondok Pesantren kita baru belajar dasar sekali, baru belajar tentang membaca menulis Al-Quran, hadis, membaca kitab kuning, mengartikannya. Ya mungkin belum sejauh itu, tapi paling tidak dari makna yang sudah kami pahami, kami coba implementasikan sedikit demi sedikit, ya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Menarik. Tapi Bunda waktu itu dalam membangun Ponpes sendiri itu memang tergerak dari teman-teman juga, atau memang harus ada panggilan hati gitu Bunda? Iya betul, karena yang pasti memang berangkat dari spiritualitas individu ya. Kan beberapa kawan-kawan yang kebetulan waktu itu tergabung di pengajian Kiai Haji Hamroli ya Harun. Itu beliau kan kebetulan dosen filsafat di UGM. Jadi ya beliau memahami kami dengan karakteristik yang berbeda, juga makhluknya Gusti yang butuh difasilitasi ruang ibadahnya, ruang aktivitasnya gitu. Sehingga pada waktu itu ya atas doa beberapa teman-teman, ya udah kita bikin aja pengajian Al-Fatah itu di tahun 2008. Tapi yang melakukan settingnya adalah Kiai Haji Hamroli Harun almarhum, dan Bu Mariani kawan saya juga almarhum. Jadi sebetulnya tradisi kami sebelum itu ya setiap bulan Ramadan itu ke Jawa Timur, ke pondok-pondok sudah biasa. Enggak cuman kawan di Jogja, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, kami janjian pokoknya sebelum Ramadan udah ancang-ancang duitnya biasanya di store ke saya. Terus nanti pas awal Ramadan saya bikin kloter berapa kayak ini ke Tebu Ireng, ini ke Gontor, ini ke kita buat rombongan-rombongan kecil gitu. Sehingga ya kami bisa punya komunikasi yang baik, terutama dengan kiai-kiai di Jawa Timur ya, yang sangat familiar dan memanusiakan manusia. Ya tentu juga nggak lepas dari figur Gus Dur ya, sebagai sahabat kami almarhum. 2008 itu mulai ada. Iya betul. Saya menemukan dulu di awal-awal Gus Dur masih menjadi aktivis, belum jadi presiden ya. Ya komunikasi kami lancar, sering gitu. Tapi karena setelah beliau jadi presiden saya nggak pernah nemuin beliau sampai sakit itu sempat ke sana. Kebetulan ada acara di Jakarta. Ya itu pertemuan saya yang terakhir. Iya. 2008 itu ya Bunda ya, sampai bisa mendirikan di Banguntapan ya. Iya. Itu dari ketemuan kami itu malah di 98 di masa reformasi. Karena Pondok Pesantren itu baru berdiri 2008 ya. Iya, jadi kerja-kerja sebelumnya ya kayak 2004 kami ke Aceh pasca gempa.
Gitu. Yang sebelumnya ada banyak kegiatan yang terkait dengan kawan-kawan yang di jalan, anak-anak di jalan gitu, sering kita pulangkan mereka. Tapi kalau sejauh ini Pampas sudah berjalan cukup baik ya? Iya, tetap berjalan ya. Waktu itu cuman sempat kita liburkan sementara, ya nggak sampai 2 bulan lah waktu itu. Kita tiarap dulu kan, situasi politik itu kan nggak bisa diprediksi ya, fluktuatif. Jadi kami pada waktu itu memang beraktivitas di tempat masing-masing, tapi koordinasi tetap berjalan, menyemangati kawan-kawannya tetap ngaji ya, tetap dong, karena kita ya sholat dan ini kan harus dalam segala keadaan, bukan hanya karena faktor ya orang di sekitar, bukan faktor masyarakat, tapi ini persoalan spiritualitas, keyakinan kita. Ada dorongan dari kawan-kawan untuk belajar, semakin ingin tahu. Kami punya pojok membaca di sana, ada perpustakaan kecil. Memang bukunya belum lengkap, tapi kami sedikit demi sedikit membawa buku. Misalnya saya ada kegiatan di Jakarta atau Wisinta, terus nanti pulangnya kita bawa buku, dan itu semakin menstimulan minat baca dari kawan-kawan. Nah, saya senang karena itu tadi, karena pengetahuan bacanya semakin luas sehingga mereka datang tuh bukan hanya karena program. Jadi itu tadi, ada yang bertanya, oh hari ini ada shooting nggak? Kalau ada saya nggak datang. Jadi udah nggak modelnya lagi, bukan untuk diketahui oleh publik gitu. Mereka ingin beribadah, dan misalnya dalam vaksin saya ajak teman-teman vaksin besok ya. Oh saya lagi puasa, vaksinnya nanti aja ya setelah selesai. Oke, saya akan fasilitasi sesudah itu. Kan sesuai kebutuhannya kawan-kawan. Kalau sejauh ini ada kegiatan khusus Bunda di Ponpes sendiri? Ada. Kita memang lebih ke lansia gitu. Jadi beberapa waktu yang lampau International Trans Fund memberikan small grant untuk kami, sehingga kami melakukan pendekatan dukungan terhadap lansia soliter, dan kita bekerja sama dengan aspek psikologis, psikolog yang ada di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa misalnya, memberikan dukungan untuk konsultasi kesehatan jiwa gitu. Karena memang teman-teman transpuan ketika mereka sudah adi yuswo ya, sudah memasuki usia tua, ya cenderung merasa soliter karena nggak ada anak secara biologis, itu jadi problem juga. Kemudian keluarga secara biologis mungkin jarang yang dekat dengan mereka. Jadi itu kemudian sehingga kita menyelenggarakan program-program ini untuk mendekatkan aspek psikologis mereka supaya terbangun mental yang kuat, bahwa kita sebagai wawaya, we are just what we are. Ini salah satu kawan saya, Freddy Mangkon, menulis buku tentang transpuan karena dia seorang transpuan dari DKI, pegawai DKI zaman dulu. Dia bilang bahwa ya kita itu ya memang teman yang paling setia adalah duit. Jadi kalau punya duit, ketika hari tuanya punya jaminan kesehatan, ada bisa bayar asuransi, ada asuransi, ada kepastian gitu. Nah, tetapi juga persoalan ini bukan semata persoalan duit. Ketika seorang punya duit tapi nggak punya teman, nggak punya dukungan, sistem yang mendukung, itu juga kasihan. Banyak kejadian tragis, kawan-kawan meninggal berbantal duit gitu, tapi tidak terurus. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ya di dunia ini nggak cuma soal duit yang kita cari gitu. Ada pertemanan, maintain pertemanan itu sesuatu yang sederhana tetapi tidak mudah. Bagaimana menjadi
membuat mekanisme support system yang baik yang dikelola oleh organisasi komunitas, mungkin pada tingkat level grassroots itu akan sangat membantu sampai dengan proses pemakaman sampai ya pengurusan jenazah dan lain-lainnya itu. Iya. Artinya Bunda memang cukup intens ya melaksanakan apa ini berarti tugas sosial gitu ya. Ya betul Kak, karena ya pengetahuan teoretik itu tidak akan ada maknanya kalau kita tidak aplikasikan dalam kehidupan yang empiris. Nah itu apa namanya yang harus menjadi ya landasan dasar dalam memberikan program kepada kawan-kawan, bukan sekedar mendesain program melalui proposal yang diajukan kerjasama dengan lembaga donor, tapi roh kerja sosial kita harus hadir di situ. Bagaimana metode kerja yang partisipasif yang melibatkan komunitas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan monitoringnya oleh komunitas, sehingga kita bisa pastikan bahwa apa yang kita lakukan di dalam kerja-kerja program itu menjamin kualitas pelayanan yang baik. Nah, Bunda, di penghujung pertanyaan ini, Bunda sudah berarti sekian tahun lamanya gitu ya menggandeng teman-teman transpuan, lansia dan masyarakat minoritas seperti itu. Sebenarnya tujuan dari Bunda sendiri itu apakah sudah ada tercapai, dan mungkin dalam waktu dekat apa ini goals yang akan di saut duluan? Ya sebenarnya kerja-kerja ini masih jauh dari apa yang kita harapkan, tetapi paling tidak kita sudah meletakkan dasar-dasar untuk bisa mencapai goals tujuan kita. Ya mungkin katakanlah visi dan misi secara organisasi dulu. Jadi kalau mungkin untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa kita untuk SDGs itu tentu sesuatu yang masih jauh sekali. Tapi paling tidak harapan saya yang mungkin menjadi resolusi yang terdekat ini, paling nggak ada tempat untuk memfasilitasi kawan-kawan transpuan lansia. Saat ini di Waria Crisis Center kita sudah punya tempat, tapi tempat itu baru nyewa gitu. Nah kita berharap nanti kita bisa beli tempat sendiri, kita bangun sendiri untuk orang banyak, nggak cuma di Yogyakarta tapi untuk semua kawan-kawan di Indonesia. Nah yang lainnya adalah ekspektasi kita untuk mendirikan semacam training center untuk peningkatan sumber daya manusia, karena di Indonesia saya pikir belum ada training center untuk teman-teman transpuan. Kita awali dengan belajar bertani, misalnya saat ini kan kami set up kebun komunitas, di situ diajarkan bagaimana menanam, menyemai bibit, memberikan pupuk, dan memelihara, merawat, dan hingga menghasilkan gitu. Jadi mungkin dalam skop yang kecil-kecil, tapi best practice-nya itu yang paling penting, bahwa banyak kawan-kawan transpuan tersebar di seluruh pelosok tanah air dan mereka kebanyakan hidupnya di pedesaan. Jadi berbeda dari masyarakat rural yang di kota, mereka tidak tergantung kepada hasil tanah gitu, bumi, tapi di desa-desa membutuhkan, sehingga kami butuh sebuah konsep untuk membangun etos kerja dan semangat spiritualitas dari kawan-kawan transpuan. Ya semoga bisa terwujud. Walaupun dalam waktu yang cukup lama, tapi harus pelan-pelan. Saya harus melatih banyak SDM dulu. Dan semoga itu bisa terijabah dan tidak lama ya. Sobat Suara, tadi kita sudah ngobrol sama Bunda Ruli berbagai macam persoalan dari persoalan transpuan, lansia dan lain sebagainya, dan
semoga dari perbincangan kita ini memberikan dampak positif dan bisa didengar oleh kelompok besar lainnya, bagaimana memperhatikan teman-teman transpuan, bagaimana memperhatikan masyarakat minoritas untuk terus berkembang. Dan itu tadi kita perbincangan kita dengan Bunda Ruli, dan jangan lupa tetap ikuti terus di podcast On The Go Suara. Bye. Terima kasih Bunda Ruli. Sehat-sehat terus.